Oke, ini kumpulan soal yang idenya satu. Kalau tadi dimulai, apakah Papua bisa merdeka? Kalau saya tanya misalnya, kalau Anda saya tanya, apakah Papua boleh merdeka? Boleh, tapi tidak bisa. Apakah Papua bisa merdeka? Bisa, tapi tidak boleh. Jadi dialektika itu yang menyebabkan Papua diberi otonomi khusus tanpa kejelasan. Karena soalnya memang nggak jelas. Bisa merdeka tapi tidak boleh. Oleh karena itu dikasih otonomi khusus. Boleh merdeka tapi tidak bisa karena akan di bail out lewat otonomi khusus. Itu soal. Jadi disogokan untuk tidak menjawab dua hal itu, bisa dan boleh. Pada itu yang harus kita ingat. Tetapi kita tahu ada prinsip self-determination yang diakui oleh PBB. Bikin aja kan? Jadi saya terangkan tadi bahwa kalau dikendalikan di kepala, pertanyaan bisa merdeka, Mbak. Kalau saya bilang tidak bisa, orang bertanya kenapa nggak bisa? Ya kan ada bagian dari Indonesia. Oh iya, saya tahu bagian Indonesia. Tapi Indonesia tidak menganggap saya setara dengan rakyat dia yang lain. Maka nggak ada alasan berikutnya, dalilkan sesuatu supaya jelas bahwa kenapa ingin berpisah. Alasannya ABCD. Alasan pertama tentu adalah soal harga diri. Alasan kedua adalah soal disparitas. Alasan ketiga soal ditelantarkannya sumber daya ekonomi. Kalau tiga alasan itu diucapkan ke publik internasional dan publik internasional kasih angin soal itu, kasih angin artinya menganggap masuk akal, maka fasilitasnya tersedia. Self-determination. Tetapi itu artinya bertarung di dalam narasi. Sekarang ada problem. Narasi yang diucapkan tidak di backup oleh kekuatan bersenjata. Tidak bisa terjadi di dalam keadaan sekarang. Tetapi sebetulnya sama seperti dalil yang dibuat oleh Palestina pada Israel, sama aja kan. Tapi Israel bilang iya, tapi kalau Anda minta lebih, nggak kita kasih. Kenapa? Karena ideologi Israel adalah land for peace. Karena itu Menteri Pertanahan lebih kuat daripada Menteri Pertahanan. Di Israel itu Menteri Pertanahan di atas Menteri Pertahanan. Karena soal keterbatasan tanah. Jadi dasar konfliknya begitu. Nah kita balik pada ide tadi itu. Semua orang yang saya temui itu menganggap bahwa ya jangan merdeka dong gitu. Tetapi dia hanya mengucapkan jangan itu karena dia merasa sayang pada Papua. Sementara pemerintah menganggap bahwa Papua itu tidak boleh merdeka karena itu sumber daya pembiayaan ekonomi di masa depan. Nah ini yang saya bilang mesti dibuka tuh. Kenapa dia bilang jangan merdeka? Ya karena rasa sayang segala macam. Oh iya, tapi kalau rasa sayang itu menghasilkan penderitaan dan yang menyayangi itu tidak mampu membel out penderitaan itu, maka dia nggak berhak untuk menahan. Sekali lagi saya terangkan ini dalam forum akademis yang sifatnya naratif ya, bukan yang kalau hal yang dari itu kita rapatkan ya bikin rapat. Jadi keinginan itu ada di situ. Sama seperti yang pemimpin berikutnya siapa kalau begitu? Ya, kita nggak tahu siapa, yang penting ide itu. Kita nggak pernah tahu apakah Nabi Muhammad menginginkan Abu Bakar diganti oleh Umar, nggak pernah ada kesepakatan itu. Tetapi orang akan anggap oh oke, model dari Abu Bakar itu dilihat oleh Umar sebagai yang ideal. Maka diasumsikan kalau Abu Bakar itu mengidealkan Umar, pasti Umar mengidealkan Nabi Muhammad. Itu yang terjadi di kita juga tuh dalam versi yang lain tuh. Bahwa akan ada pemimpin datang dari tanah Papua. Kalau orang tanya, sebutkan sekarang. Ya buat apa disebutkan? Kalau kemungkinan disebutkan itu justru membatalkan ide untuk merdeka kan? Itu. Jadi sekali lagi posisi-posisi semacam ini mesti dibuka sebagai problem, jangan ditantang, dipertanyakan. Dan saya juga nggak tantang untuk menjawab. Karena ini pertanyaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Buat saya saya lebih menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab daripada ini persatuan. Karena secara moral ya persatuan, tetapi menghilangkan aspek keadilan dan peradaban barangkali aja. Ini poin itu yang saya mau ucapkan sebagai pertanggungjawaban konseptual saya untuk mengatakan bahwa bisa merdeka dan boleh merdeka.
dari perspektif teman-teman di sini. Nanti Rocky Gerung ditangkap polisi, ya saya terangkan nanti. Bahwa saya bicara ini di kalangan akademis. Dan saya percaya bahwa aparat, beberapa hari lalu saya masih ketemu dengan Mbak Is segala macam, bicara hal yang sama. Saya sekarang ngajar di Lemhanas, jadi hal ini saya pernah bicara di depan forum Lemhanas. Saya ngajar di Sespim di Polri di Bandung, pernah saya bahas soal ini, karena itu forum akademis sekali. Saya mengajar di Seskogap TNI juga di Bandung, sama bahkan waktu di Seskogap ada seorang dia kolonel waktu itu, dia angkat tangan. Pak Rocky, saya mau bertanya. Silahkan. Saya tanya pada gubernur Seskogap itu, komandannya. Boleh tadi bertanya? Silahkan. Apa yang dia tanyakan? Pak Rocky, saya kolonel, kasih saya alasan secara filosofis untuk melakukan kudeta. Karena dia juga belajar bahwa perubahan politik sering disebabkan oleh kegagalan konsolidasi kekuasaan sehingga menimbulkan ketidaksabaran perwira-perwira muda. Kudeta di Nicaragua, kudeta di Afrika selalu dimulai oleh seorang kolonel. Jadi karena dia membaca literatur, kalau itu bertanya pada saya mesti jawab itu. Bukan saya anjurkan dia kudeta, tetapi dia tahu bahwa ada problem itu secara epistemologis mesti diterangkan. Secara sosiologis mungkin nggak akan terjadi karena ada Santa Marga. Tetapi dia udah ucapkan itu, hal yang mesti dia ucapkan, dia tanya di forum akademis. Dimana saya jadi pengajar di Seskogap bahkan TNI. Itu yang saya maksudkan. Forum semacam ini jangan berupaya untuk menahan pertanyaan, jangan berupaya untuk mengedit batin kita, kan itu buruk bagi perkembangan manusia kan. Mengedit batin itu. Jadi sekali lagi itu yang membuat saya masih betah untuk menjawab di sini. Oke.